Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, perkenalkan nama saya Rizky Milenio Jagantina dari program studi PJJ S1 Akuntansi akan mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang berjudul Pengelolaan dan Eliminasi Utang Antar Perusahaan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi. Ya, tujuan pembelajarannya adalah dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, pemahaman terhadap transaksi antar perusahaan sangatlah penting, terutama dalam hal utang antar entitas dalam satu grup, seperti induk perusahaan dan anak perusahaan. Nah, materi ini akan membantu mahasiswa memahami bagaimana utang antar perusahaan dicatat dan dieliminasi agar laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan grup secara menyeluruh. Nah, tujuannya ialah memahami konsep utang antar perusahaan dalam entitas konsolidasi, menjelaskan prosedur eliminasi utang, menganalisis jurnal eliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi, dan menerapkan contoh soal eliminasi utang antar perusahaan. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian utang antar perusahaan. Nah, dalam kelompok usaha yang terdiri dari induk dan anak perusahaan, utang antar perusahaan merupakan bentuk kewajiban internal yang timbul akibat transaksi pendanaan antar entitas dalam grup. Nah, jadi menurut si Fahmi, utang adalah kewajiban perusahaan yang berasal dari sumber dana eksternal seperti pinjaman perbankan, leasing, atau obligasi. Namun dalam konteks laporan konsolidasi, utang antar perusahaan tidak lagi dianggap sebagai kewajiban eksternal karena terjadi dia dalam grup yang sama. Contohnya seperti Pertamina. Pertamina itu mempunyai induk perusahaannya yaitu PT Pertamina, di bawahnya ada PT Pertamina Geothermal dan ada PT Pertamina International Shipping dan lain-lain. Oleh karena itu, pengelolaan dan eliminasi utang antar perusahaan itu sangat penting untuk memastikan laporan keuangan konsolidasi itu mencerminkan posisi keuangan grup sebagai satu kesatuan perusahaan gitu. Nah, di sini saya highlight juga bahwa utang antar perusahaan adalah kewajiban antara dua entitas dalam satu grup. Nah, bisa berupa pinjaman langsung, obligasi, atau transaksi usaha atau piutang dagang. Dan bersifat informal, biaya rendah dan menguntungkan kedua belah pihak. Karena kita tahu hubungan kepemilikan utang antar perusahaan itu seringkali dilakukan dengan syarat yang lebih lunak dibanding utang dari pihak eksternal, seperti bunga lebih rendah dan tidak adanya biaya administrasi tambahan, dan hal ini juga memberi fleksibilitas likuiditas di dalam grup usaha. Nah, terdapat jenis utang antar perusahaan. Nah, dalam praktik akuntansi konsolidasi ini, kita harus tahu bahwa utang antar perusahaan itu tidak hanya terbatas pada pinjaman langsung, tetapi dapat terjadi dalam bentuk transaksi lainnya. Jenis-jenis utang ini menentukan bagaimana eliminasi dilakukan dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, yang pertama ada transfer langsung yang merupakan tanpa keterlibatan pihak ketiga. Nah, ini merupakan jenis utang yang paling sederhana, di mana satu entitas dalam grup meminjam langsung dari entitas lain dalam grup. Nah, sebagai contoh tadi PT Pertamina misalnya, dari PT Pertamina Geothermal itu yang merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina meminjam ke induk perusahaannya. Nah, transaksi seperti ini menghasilkan saldo utang dan piutang yang harus dieliminasi. Selanjutnya itu transfer tidak langsung melalui pihak ketiga. Contohnya itu, misalnya anak perusahaan menerbitkan obligasi ke investor publik. Lalu PT Induk membeli obligasi tersebut dari investor. Maka hubungan utang menjadi antar perusahaan secara tidak langsung. Jadi ada induk perusahaan dan anak perusahaan nih. Anak perusahaan menerbitkan obligasi ke pihak ketiga. Lalu induk membeli dari pihak ketiga seperti itu. Nah, lanjutnya ada obligasi internal. Obligasi yang diterbitkan anak lalu dibeli oleh induk. Nah, seperti mirip yang tadi, cuman dalam penerbitan obligasi ini dia tidak melalui pihak ketiga. Jadi ketika anak perusahaan menerbitkan obligasi, nah itu langsung dibeli oleh induk perusahaannya.
Yang jadi pertanyaan nih dari tadi, mengapa kita perlu melakukan eliminasi? Nah, dalam laporan keuangan konsolidasi, eliminasi utang antar perusahaan itu sangat penting dilakukan. Karena untuk menjaga keakuratan informasi yang disajikan. Jadi yang pertama itu, eliminasi ini dapat menyajikan posisi keuangan grup secara menyeluruh. Karena laporan konsolidasi menggabungkan seluruh entitas dalam satu grup. Jadi, eh, ketika kita melakukan eliminasi, kita itu ingin melihat posisi keuangan itu seolah-olah menjadi satu grup, satu kesatuan, perusahaan tunggal, bukan lagi kumpulan entitas-entitas yang terpisah, bukan lagi Pertamina Geothermal atau Pertamina International Shipping, tapi jadi satu kesatuan yaitu PT Pertamina, contohnya ya. Nah, selanjutnya itu menghindari pengakuan pendapatan atau beban ganda. Transaksi antar perusahaan dapat menciptakan pendapatan dan beban yang sebenarnya. Jika tidak dieliminasi, maka ini bisa menyebabkan laba konsolidasi terlihat lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya. Nah, selanjutnya itu laporan konsolidasi menyajikan grup sebagai satu entitas. Seperti yang disajikan awal tadi, bahwa laporan konsolidasi ini akan menjadi laporan kesatuan yang membuat suatu entitas itu tidak terpisah-pisah, jadi satu kesatuan yang utuh. Nah, selanjutnya adalah prinsip, maaf, prinsip dalam mengeliminasi utang. Dalam proses konsolidasi laporan keuangan, terdapat prinsip-prinsip utama yang diikuti dalam melakukan eliminasi utang antar perusahaan, yaitu pertama, menghapus utang dan piutang antar perusahaan. Semua saldo utang yang dimiliki satu entitas dalam grup terhadap entitas lain di dalam grup yang sama harus dihapuskan. Begitu juga dengan piutangnya. Tujuannya adalah agar tidak terjadi duplikasi angka yang sama dalam posisi keuangan grup. Nah, selanjutnya, menghilangkan efek transaksi internal dalam laporan keuangan. Eliminasi dilakukan agar transaksi yang hanya terjadi di dalam lingkungan internal grup tidak mempengaruhi laporan yang akan digunakan oleh pihak eksternal. Misalnya, pinjaman antar anak perusahaan tidak boleh tercatat sebagai kewajiban grup kepada pihak luar. Yang terakhir, tidak mempengaruhi laba konsolidasi. Proses eliminasi hanya menyangkut saldo utang piutang atau transaksi antar entitas dalam grup dan tidak mengubah jumlah laba atau rugi grup secara keseluruhan. Eliminasi hanyalah proses akuntansi untuk menyajikan data yang wajar dan tidak bias. Nah, selanjutnya ada studi kasus mengenai transaksi utang langsung antar entitas. Jadi kasusnya itu eliminasi transaksi utang piutang langsung dalam konsolidasi. Nah, kasus singkatnya ada PTA, anak perusahaan yang berutang pada PTB Induk sebesar 500 juta per 31 Desember tahun 2024. Transaksi ini adalah pinjaman langsung antar entitas dalam satu grup usaha. Permasalahannya, bagaimana menyusun laporan keuangan konsolidasi tanpa mencerminkan transaksi internal ini? Nah, solusinya yaitu jurnal eliminasi. Jadi, dalam laporan keuangan konsolidasi, utang sebesar 500 juta yang dicatat PTA kepada PTB Induk harus dieliminasi karena merupakan transaksi internal. PTA mencatat utang dan PTB mencatat piutang dalam jumlah yang sama. Untuk menghilangkan pengaruh transaksi ini, dilakukan jurnal eliminasi dengan mendebit akun utang antar perusahaan sebesar 500 juta dan mengkredit piutang antar perusahaan sebesar 500 juta. Tujuannya adalah agar laporan konsolidasi hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Seperti yang tujuan yang telah disampaikan, tujuan eliminasi ini adalah menghindari perhitungan ganda atas aset dan kewajiban yang timbul dari transaksi antar entitas dalam grup. Dengan adanya eliminasi ini, laporan keuangan dapat menyajikan posisi keuangan grup secara lebih wajar dan objektif, sehingga seluruh transaksi antar perusahaan dalam satu grup harus dieliminasi karena tidak mencerminkan hubungan keuangan dengan pihak luar. Nah, selanjutnya, persoalan selanjutnya nih. Jadi ada soal PTC, anak perusahaan, memiliki utang sebesar 800 juta kepada PTD, yang merupakan induk perusahaannya dengan bunga tahunan 10%. Nah, pada akhir tahun, bunga sebesar 80 juta belum dibayar dan masih tercatat sebagai beban di PTC dan pendapatan bunga di PTD. Jadi penyelesaiannya ada langkah eliminasinya. Jadi utang antar perusahaan debit 800 juta
Beban bunga juga di debit 80 juta. Nah, kreditnya yaitu piutang antar perusahaan 800 juta dan pendapatan bunga 80 juta. Penjelasannya, utang dan piutang sebesar 800 juta dieliminasi karena merupakan transaksi antar entitas dalam satu grup. Dan juga beban bunga dan pendapatan bunga sebesar 80 juta juga dieliminasi agar tidak mempengaruhi laba konsolidasi. Langkah ini penting agar laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan dan kinerja yang hanya berasal dari transaksi dengan pihak eksternal. Selanjutnya ada studi kasus yang ketiga, utang tidak langsung antar anak perusahaan. Nah, ini yang tadi melibatkan pihak ketiga. Jadi dalam satu grup usaha terdapat dua anak perusahaan yaitu PTA dan PTB yang dimiliki oleh induk perusahaan yang sama. Pada suatu waktu, PTA memperoleh pinjaman sebesar 1 miliar maaf dari PTX yaitu pihak eksternal dan dana hasil pinjaman tersebut seluruhnya dipinjamkan kembali oleh PTA kepada PTB. Dalam laporan keuangan individual, PTA mencatat utang pada PTX dan piutang pada PTB. Lalu PTB mencatat utang pada PTA. Pertanyaannya nih, bagaimana perlakuan transaksi ini dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi grup? Lalu transaksi mana yang perlu dieliminasi dan bagaimana dampaknya terhadap posisi utang piutang? Jadi dari analisis eliminasi transaksi ini kita lihat entitas PTA lakukan utang ke PTX dan laporan individu itu disajikan dan dalam laporan konsolidasi disajikan karena pihak luar. Nah, untuk PTA, transaksi terhadap piutang ke PTB itu juga disajikan dalam laporan individu. Namun, kalau dalam laporan konsolidasi itu perlu dieliminasi karena ini internal. Dan PTB, utang pada PTA-nya juga harus dieliminasi karena itu eh, internal sifatnya. Lalu penjelasannya, transaksi antara PTA dan B itu masih transaksi antar entitas dalam satu grup sehingga harus dieliminasi. Sedangkan transaksi PTA dan PTX adalah transaksi dan pihak eksternal, maka tetap dicantumkan dalam laporan keuangan konsolidasi karena mencerminkan kewajiban aktual grup pada pihak eksternal. Kesimpulannya nih, dalam laporan keuangan konsolidasi, utang PTA kepada PTX tadi sebesar 1 miliar tetap disajikan. Namun, piutang PTA pada PTB dan utang PTB pada PTA itu saling mengeliminasi. Jadi kita hanya melihat di sini bagaimana transaksi antara PTA dan PTX nih, karena itu antara pihak internal dan eksternal. Jadi kita tidak menghitung atau menyajikan laporan konsolidasi terkait transaksi internal. Jadi inilah kenapa pentingnya pengeluaran utang antar perusahaan dalam laporan konsolidasi. Kesimpulannya, transaksi utang antar entitas dalam satu grup harus dieliminasi agar tidak terjadi duplikasi. Dan juga laporan keuangan konsolidasi bertujuan menggambarkan grup usaha sebagai satu kesatuan ekonomi. Dan jurnal eliminasi dilakukan setiap periode pelaporan selama saldo terkait masih ada. Nah, sebagai diskusi juga, mengapa eliminasi tidak mempengaruhi laba konsolidasi? Karena yang dieliminasi hanyalah transaksi internal, bukan transaksi dan pihak eksternal, dan laba grup secara keseluruhan masih tetap sama. Dan juga dampak jika eliminasi tidak dilakukan dengan benar, maka akan terjadi overstatement atas aset, utang, dan pendapatan, sehingga laporan keuangan menjadi tidak akurat dan menyesatkan bagi pengguna laporan. Siapa saja nih pengguna laporan? Salah satunya investor yang ingin mengetahui bagaimana eh, kinerja keuangan dari perusahaan yang mempunyai entitas induk dan anak. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai eh, transaksi utang dalam laporan konsolidasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.